Kalau kita ngomongin soal hama padi, penggerek batang pasti jadi salah satu musuh utama kan? Nah, gimana kalau saya bilang solusinya itu bukan dari pestisida canggih, tapi dari kalender kuno? Yup, kearifan leluhur kita ternyata punya jawabannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenalan sama si musuh, terus kita bongkar rahasia kalender kuno, pahami siklusnya, atur strategi tanam yang pas, dan ujung-ujungnya panen sukses. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama. Musuh dalam batang padi. Jadi sebelum kita perang, kita harus kenal dulu siapa lawan kita ini. Dan apa aja sih kerusakan yang dia timbulkan? Nah, seringkali petani lihat gejalanya, tapi mungkin bingung, ini sundep atau beluk? Penting banget nih buat tahu bedanya. Sundep itu serangan di fase vegetatif, pas padinya masih muda, pucuknya jadi kuning dan mati. Kalau beluk, serangannya di fase generatif, pas padi mau berbuah, malainya jadi kosong, putih, gampang dicabut. Padahal biangnya itu sama loh, cuma beda waktu serang aja. Lanjut ke bagian kedua. Sekarang, ini dia yang menarik. Kunci dari penanggalan kuno. Gimana ceritanya kalender Hijriyah atau kalender Jawa bisa jadi solusi? Dan ini bukan cuman katanya atau mitos loh ya. Solusi ini tuh didasari penelitian serius dari Laboratorium Proteksi Tanaman Trimurjo. Mereka ngamatin ini dari tahun 1983 sampai 2002. Jadi, puluhan tahun pengamatan ini membuktikan kalau siklus hidup si penggerek batang ini ternyata klop banget sama pergerakan kalender bulan. Nah, kita masuk ke inti masalahnya di bagian ketiga. Memahami siklus padi dan hama. Jadi, kuncinya itu ada di dua jam biologis yang harus kita pecahkan kodenya. Jam biologis si padi dan jam biologis si hama. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, pertama jam biologisnya si padi. Ini sih kita udah familiar ya. Siklusnya sekitar 120 hari. Mulai dari persemaian, terus fase vegetatif pas dia beranak, lanjut ke fase generatif atau reproduktif, sampai akhirnya fase pematangan dan siap panen. Nah, sekarang jam biologisnya si hama. Ini yang keren banget. Ternyata siklus bulanan mereka itu teratur banget ngikutin kalender Hijriyah. Jadi, sekitar tanggal 25 sampai tanggal 2, ngengatnya terbang dan bertelur. Nanti tanggal 4 sampai 6, telurnya netas. Dan puncaknya tanggal 6 sampai 10, larvanya mulai masuk ke batang padi. Makanya gejala sundep pertama itu biasanya muncul pas bulan purnama, sekitar tanggal 11 sampai 15. Oke, sekarang kita udah pegang dua data penting, siklus padi dan siklus hama. Di bagian 4 ini, kita akan gabungkan keduanya. Ini dia, strategi waktu tanam tepat. Prinsip utamanya cuma satu, dan ini penting banget. Jangan ganggu tanaman saat sedang berbunga dan melakukan penyerbukan. Titik. Kenapa? Karena ini adalah fase paling rentan buat si padi, kira-kira di hari ke-71 sampai 80 setelah semai. Momen ini krusial banget. Ingat angka ini baik-baik, 6 sampai 10. Ini adalah tanggal-tanggal keramat dalam kalender Hijriyah. Kenapa? Karena di tanggal inilah larva-larva penggerek batang lagi aktif-aktifnya masuk ke batang padi. Ini adalah jendela serangan mereka. Jadi tujuan utama dari semua ini apa? Gampang banget. Kita harus pastikan periode berbunga padi, ingat kan, hari ke-71 sampai 80, itu jangan sampai berbarengan dengan jendela serangan hama, yaitu tanggal 6 sampai 10 di bulan Hijriyah. Intinya, kita bikin mereka saling-saling, nggak ketemu di waktu yang sama. Cara ngitungnya gimana? Sebenarnya ini logika sederhana, hitung mundur aja. Langkah pertama, kita kunci dulu jendela risiko hama, tanggal 6 sampai 10 bulan Komariah. Kedua, kita tahu padi paling sensitif itu pas hari ke-75. Nah, langkah ketiga, kita tinggal hitung mundur dari situ buat cari tanggal sebar benih yang paling aman, yang bikin hari ke-75-nya padi itu nggak jatuh di tanggal 6 sampai 10. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Setelah semua perhitungan tadi, gimana cara praktisnya biar panen kita sukses dan hamanya terkendali? Yuk, kita lihat rencana aksinya. Jadi, ini dia kesimpulannya. Waktu sebar benih yang paling direkomendasikan adalah antara tanggal 25 sampai tanggal 5 di kalender Hijriyah atau kalender Jawa. Cuma di rentang waktu itu. Kalau kita sebar benih di jendela waktu ini, kita sudah selangkah lebih maju dari si hama. Keuntungannya apa aja sih pakai metode ini? Banyak. Yang pasti, kita bisa menghindari kerusakan parah dari sundep atau beluk. Jadwal buat mantau tanaman jadi jelas. Pengendalian hama jadi lebih tepat sasaran dan efisien. Nggak lagi pakai kira-kira atau nebak-nebak. Semuanya berdasarkan siklus alam yang bisa diprediksi. Keren kan?
Lalu, kalaupun kita butuh tindakan pengendalian di tanggal 6-10 itu, apa yang harus dipakai? Nah, penelitian ini merekomendasikan kita pakai pestisida nabati, jadi hasilnya tetap maksimal, tapi ekosistem sawah kita tetap terjaga. Jadi, metode ini sudah menjawab pertanyaan paling krusial. Kapan waktu yang tepat untuk bertindak? Timingnya sudah kita pecahkan. Tapi ini menyisakan satu pertanyaan lagi. Apa senjata terbaik yang harus kita siapkan saat momen itu tiba?